Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, saudaraku, alhamdulillah kita berjumpa kembali bersama Dewan Dakwah Islamiyah Kota Cirebon di Ramadan yang ke-22 tahun ini. Saudaraku, kita masih berkelanjutan ya dari Bunyal Islam Al-Khamsim, sistem bagaimana membangun masyarakat yang islami dibina melalui syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Saudaraku, kemarin kita bahas masalah puasa, di mana puasa didasari iman dan semangat iman itu dibina, dididik atau di kader ya. Kalau ini mah dibakar gitu biar matang, digodok biar matang, dibakar imannya sehingga imannya Ramadan ini merasa matang gitu ya, merasa sudah ada kedewasaan sebagai muslim yang sadar benar akan aturan main, bagaimana kita mengucapkan syahadat dengan mantap, sholatnya juga begitu, memahami betul apa itu sholat, dan dibarengi dengan sedekah sosial, membantu, tolong menolong, kasih sayang, ruhama ubainahum ya, dan kemudian aksi sosial itu ya menjadi sebuah karakter ya, perilaku kesolehan sosial. Inilah wujud iman dalam kehidupan, sehingga orang yang demikian dipanggillah dia suruh berpuasa, agar dengan puasanya dia akan lebih meningkatkan dari semangat imannya yang terbina itu, akan berubah menjadi takwa. Takwa sebagai satu ya, sebutan bagi mereka yang sukses Ramadannya. Luar biasa ya. Saudaraku, dengan demikian maka kita ya harus kemudian setelah merasa diri sukses puasa Ramadannya itu, gelar takwa itu diraih oleh mereka yang betul-betul ya ikhlas, ridho Allah, mengharap pengampunannya, sehingga terlahirlah satu Syawal itu seperti bayi yang masih bersih, fitrah. Nah, disinilah saudaraku ya, semangat imannya yang dibina melalui Ramadan. Apalagi Ramadan itu mendapatkan nuzul Quran gitu ya, mendapatkan Lailatul Qadar. Sebab apa? Sebab Quran itu diturunkan saat nuzul Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar ya, yaitu wama adraka ma Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Sehingga malam itu, malam turunnya Al-Quran itu malam yang ya bernilai kan 1000 bulan. Wah, luar biasa ya, banyak banget ya satu ilustrasi gambaran kebaikan itu ya, ketika kita mendapatkan hidayah, ketika mendapatkan nilai-nilai Al-Quran itu kemudian diterapkan dalam kehidupan kita, kita amalkan dalam bentuk pengabdian, dan saat itulah turunnya Lailatul Qadar. Wah, tambah hidup ini menjadi lebih bahagia mendapatkannya, sebab tidak semua orang dapat. Nah, kalau gambaran yang paling kecilnya begini saudaraku ya, gambarannya kalau dulu Al-Quran turun dari Lauh Mahfud ya ke Rasulullah, ya tadinya belum jadi nabi, diberi 5 ayat Al-Quran ya, Al-Alaq ya, dari mulai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai Alamal insana malam ya lam, itu sebuah sebuah SK kenabian saat itu turun dari Allah melalui malaikat Jibril, menemui yang namanya manusia, waktu itu masih bernama Muhammad. Nah, setelah mendapat wahyu didapat gelar, ada titelnya Nabi Muhammad Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW gitu, sallallahu alaihi wasallam. Itu sebuah gelar yang luar biasa yang langsung dari Allah, karena diberi Al-Quran sebagai pegangan hidup ya, sebagai pedoman hidup, sebagai acuan bagaimana kita hidup ya gitu. Sebab ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, wah, Ramadan Al-Quran kita baca,
kemudian ada 1, 2, 3 ayat yang kita pahami, kemudian bagaimana kita pahami, masuk ke dalam hati, disimpan, di-save, dipikirkan nilai kebenarannya. Oh, ini kalau diamalkan akan menjadi sebuah semangat yang tinggi, ya, munculnya satu kepribadian yang karakter yang sesuai dengan wahyu yang masuk ke dalam dirinya. Jadi kalau dulu Al-Quran itu turun, kalau dulu itu Al-Quran turun, ya, dari langit menemui Rasulullah. Nah, Ramadan sekarang, ya, Ramadan kita ini, kira-kira Ramadan sekarang ada tidak, ya, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca kemudian masuk ke dalam hati kita, terus kita renungi, kolaborasikan dengan pola pikir kita. Oh, ini suatu petunjuk yang luar biasa, dan kemudian dipraktekkan dalam kehidupan. Nah, ini, ya, gambarannya Rasulullah seperti itu dulu. Turun 5 ayat surat Al-Alaq masuk ke dalam dada Rasulullah, terus bergetar, bergema. Wah, ya, jamiluni luar biasa. Jadi Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk yang akan merombak karakter manusia. Setelah Al-Quran masuk ke hatinya, Al-Quran itu dibaca, dipahami, turun ke hatinya, ya, kemudian menggema di hatinya, dan kemudian dikolaborasikan dengan pola pikir untuk bagaimana selanjutnya, apakah perlu diterapkan, diamalkan, atau abaikan. Nah, gitu. Kebanyakan mengabaikannya. Mudah-mudahan kita tidak mengabaikan. Kita begitu mengkolaborasikan nilai wahyu dalam hati, kemudian pola pikir kita terapkan, dan akhirnya kita amalkan, insya Allah akan mendapatkan satu keberkahan. Apalagi mengamalkan Al-Quran menjadi sebuah gaya hidup, menjadi akhlakul Quran. Wah, luar biasa ini, ya. Nah, saudaraku, oleh karena itu, ya, ada sebuah kisah nih, di mana ada seorang prajurit pihak keamanan, penjaga penjara zamannya Andalusia, ya, zamannya di sana. Nah, ternyata banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai yang ditahan karena mereka menjajah negeri Islam Andalus. Tadinya Andalus itu negeri Islam, dijajah oleh orang-orang Mongol, oleh orang-orang yang kemudian ingin menerapkan agama selain Islam. Nah, saudaraku, setelah begitu, ya, ada orang yang di dalam tahanan membaca Quran. Langsung marah nih prajurit. Wah, apa-apa nih? Sudah diberitahu berkali-kali, jangan baca itu lagi. Apa itu yang dibaca? Sini, buka pintunya. Anak buahnya suruh buka pintunya. Tarik orang ini, orang udah tua, sepuh, ya. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak suka apa yang kau baca itu. Wah, itu mau apa? Kamu baca-baca kayak gituan. Apa sih? Nah, itulah orang-orang kafir yang tidak suka kepada orang yang sedang baca Quran. Ya. Ya. Akhirnya apa? Setelah berkali-kali tetap ditegur, badeg, ya. Ya, bapak tua itu badeg senantiasa baca Quran. Ain tarik, dipukul, di apa? Leher bajunya tarik, ada yang loncat, celeng keluar dari dadanya tuh. Ternyata Quran kecil. Apa ini? Ya, mau diambil sama bapak tua, tapi keburu si prajurit itu nginjek kakinya. Prajuritnya masih muda, kejam, sadis gitu, ya. Injek kaki tangannya. Wah, lecet, waduh. Ya, kata tahanan yang, aduh bapak kasihan bapak, jangan sih ya. Ya, prajuritnya komandan tahanan itu, ya, namanya Aldolfo atau apa itu, ya, Aldo Roberto, ya. Nah, setelah gitu apa, ya, tangannya remek gitu, digejog sama sepatu, ya. Terus diambil lah sama si prajurit. Apa sih ini tuh? Pas dilihat buku kecil itu Al-Quran, dia kayaknya kenal. Di mana ya? Kurang lebih 25 tahun yang lalu, dia kan waktu itu masih 5 tahun. Ketika ekspansi pasukan kafir menyerang Andalusia, ya, semua penduduk dibunuh semua, ibu-ibu digantungi, bapak-bapak juga digantungi. Nah, ternyata, ya,
ada seorang anak 5 tahun itu nangis ya digantungkan ibunya. Ibu pulang ibu pulang ibu gitu ya. Nah, ternyata ingat bahwa dulu waktu masih kecil ibu dengan bapak saya itu suka membacakan apa yang dipegang ini nih. Tulisan ada alif, bata seperti itu, ingat gitu. Ingat waktu itu ibunya digantung ya, semua orang dibunuh, dia tahu. Kemudian dia diambil sama tentara kafir, dibina menjadi tentara kafir untuk jadi kejam terhadap orang-orang Islam. Nah disitulah ya dia ingat, oh bapak saya dulu juga waktu saya mau tidur saya dibacakan yang tadi itu ya, buku ini nih bacakan, saya masih ingat terus ya. Akhirnya lihat bapak tua ya, pas bapak tua lihat yang tadi baca Quran langsung dia ingat, ini saya pernah tahu ini Quran kecil ini 25 tahun yang lalu. Akhirnya apa? Akhirnya begitu dilihat dadanya persis seperti apa yang dia lihat waktu kecil, bapaknya itu ada cirinya di dadanya. Langsung ayah, wah, tadinya komandan kafir ya, dari kecil dibina sama orang kafir dan memusuhi Islam, akhirnya ketemu ayahnya nggak disangka, tapi ayahnya sudah parah, disiksa sama dia, tapi ayahnya memaklumi karena memang situasi tidak ketemu ya. Akhirnya apa? Akhirnya sang ayah mengatakan, nak, sudahlah nak, ini kita takdir sudah begini, kamu sekarang pergilah ke Mesir, ketemu Syekh di Mesir sana, katakan kamu anaknya Syekh Fatah ya, Syekh Ahmad Fatah Syekh Ahmad Fatah Ismail Andalusia. Nah, katakan kamu anak saya gitu. Pergilah ke Mesir. Walhasil pergilah ke Mesir ya. Di sana belajar di Mesir, jadi ulama besar, akhirnya terkenal lah. Dia berdakwah ke Afrika. Ya. Dia berdakwah ke Afrika. Ya. Luar biasa. Ya. Namanya Ahmad Ija. Tadinya Ahmad Ija nama kecilnya diganti namanya menjadi Aldolfo Rebarto. Wow, Aldolfo gitulah namanya ya. Ya. Nah, luar biasa. Terinspirasi ketika dia melupakan Quran dari kecil. Ditanamkan Quran dari kecil sama orang tuanya. Hampir 25 tahun melupakan apa itu. Tapi diingatkan kembali oleh memorinya. Begitu melihat Al-Quran. Dan suaranya masih teringat ketika waktu itu. Ketika mau tidur ayahnya menyenandungkan ayat-ayat itu. Masuklah kepada pola pikirnya. Masuklah bahwa inilah ayahku yang sering membacakan Al-Quran. Luar biasa. Disitulah ketika orang kembali mengingat Al-Quran akan tumbuh hidayah. Semangat kebenarannya muncul. Nah oleh karena itu di Ramadan ini saudaraku, mari bagaimana kita ini mencari nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, kemudian kita ambil saripatinya, kita masukkan ke dalam dada kita, jadilah Al-Quran menjadi spirit ya, ruh ya, menjadi spirit. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan ya min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman. Wah, ya demikian itu merupakan satu hal yang luar biasa bahwa Al-Quran ini adalah ruh ya, yang menjadi sebuah inspirasi. Kita tidak akan tahu apa itu iman, apakah itu Quran ya, kita tidak tahu. Ma kunta tadri mal kitab ya wala iman. Kita tidak tahu Quran kalau kita tidak baca Quran, dan kita tidak akan tahu iman kalau tidak menggali isi kandungan Al-Quran. Luar biasa. Mari Ramadan ini terus kita bersemangat, gali, belajar, baca, ikro, baca Al-Quran untuk masuk ke dalam diri kita agar menjadi sebuah spirit, menjadi modal dan gaya hidup khuluquhu Al-Quran. Demikian Rasulullah menyatakan bahwa beliau adalah, kata sahabat dikatakan, khuluquhu Al-Quran, Al-Quran yang berjalan. Mari kita bertasyahud, asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau suka kepada orang yang minta ampun. Oleh karena itu ya Allah, ampuni kami, ampuni ayah bunda kami, ampuni saudara kami, ampuni kaum muslimin dan muslimat, dan berikan hidayah kepada kami semuanya ya Allah umat Islam, dan berikan hidayah kepada para pemimpin, sehingga pemimpin kami bisa memimpin ini dengan hati, dengan semangat keislaman, dan semangat bagaimana mensejahterakan, menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keadilan untuk kita rakyat dan bangsa Indonesia. Selamat berpuasa terus, semangat, semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.